Halo teman-teman. Suara aku kedengeran nggak? Halo tes, suara aku kedengeran nggak ya? Cek sound. Oke, kedengeran ya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai kan ya? Oke, oke, aku share screen dulu. Wait. Hmm, ya, ya. Oke, layar aku udah kelihatan belum? Mungkin kalau udah kelihatan bisa kirim di chat ya. Oke, udah kelihatan. Oke, kalau gitu kita mulai. Welcome to our class tonight. Di sini malam ini kita akan belajar topik yang lumayan asik sebenarnya, yaitu Geometry on Cartesian Plane di penalaran matematika. Oke, sebelum mulai, kenalin aku Hanif Fauzul Anam, bisa dipanggil Hanif. Seperti yang kalian lihat, aku dari ITS, Departemen Matematika, jadi nanti kalau misal aku neranginnya lebih kayak apa ya, lebih ke matematis, ya mohon maklum karena aku dari Departemen Matematika. Tapi nanti kalau dirasa kurang jelas atau gimana gitu langsung ngomong aja ya. Kalaupun mau nanya, langsung instruksi aja nggak apa-apa. Open mic. You are free to interact with me in this class. I will respect your question, your enthusiasm. So yeah, be active. Terus di sini ada email aku hanif.f.anyampat@gmail.com. Uh, Kalian kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kirim email bebas pertanyaan apapun berkaitan tentang matematika atau enggak juga apa kirim email aja. Okay, so we start. To begin with, aku pengen ngajak kalian cerita nih. Pertama-tama, aku pengen kalian bayangin sebuah poin. Ya, cuman titik aja sih. Nah, di sini aku pengen kalian nganggep poin itu sebuah titik yang nggak punya ukuran. Jadi kayak, oke, memang gambarnya ini lingkaran, tapi sebenarnya dia itu bukan lingkaran, ya cuman titik aja gitu. Nggak punya panjang, nggak punya lebar, nggak punya radius atau apapun itu. Cuman sebuah titik, sebuah singularitas. Nah, aku pengen nganggep kalian tuh poin ini sebuah objek. Nah, karena dia nggak punya ukuran, berarti dia sebuah objek yang zero dimensional. Ya, dimensinya nol. Dia nggak punya panjang, nggak punya lebar atau apapun itu. Nah, kalau misal dari poin ini dia gerak dari kanan ke kiri, apa ya? Trajektorinya, trace dari pergerakan poin itu membuat sebuah garis. Di sini aku nyantumin ada simbol R. Itu artinya adalah di sini topik bahasan kita cuma terbatas di sistem bilangan real. Yaitu ya bilangan real itu gampangnya ya bilangan nyata sih. Kayak kan di sistem bilangan tuh ada banyak jenis bilangan, bilangan real, bilangan imajiner, terus bilangan kompleks dan lain-lain. Nah, di sini kita cuma bahas bilangan real karena aku rasa ya emang cuma itu aja sih yang pas buat kalian sekarang. Nah, sekarang kalau misal poin ini geraknya ke atas juga, berarti kita punya terbentuklah dimensi kedua, yaitu lebar. Nah, panjang dikali lebar berarti kan luas kan ya. Oke, that's basic. Everyone should have know that. Nah, di sini R kuadrat berarti dia apa ya, bidang dua dimensi yang topik bahasanya terbatas di sistem bilangan real. That's the Cartesian plane. Nah, itu yang dimaksud dengan koordinat Cartesius, yaitu sistem koordinat yang ya hanya terbatas di bilangan real lah gitu. Oke, next. Sekarang aku pengen kalian lihat baik-baik animasi yang udah aku bikin susah payah ini. Nah,
ini adalah ada titik 0,0. Kita sebut ini titik 0,0 adalah titik asal, titik origin atau apalah itu, pokoknya titik asal 0,0. Nah, titik 0,0 itu kalau di matematika biasa disimbolin dengan titik O. Nah, kalau misal titik ini bergerak ke kanan sejauh X1 satuan, kira-kira dia udah bergerak sejauh apa? Mungkin bisa dijawab cepat aja sih dari lewat kolom chat. Coba, aku pengen kalian interaktif aja sih. Oke, udah ada yang jawab tapi lewat private chat nggak apa-apa. Oke, jadi ya benar, tanpa ragu jaraknya adalah X1 satuan. Karena ya gini teman-teman, kalau misal kita bergerak dari titik 0,0 terus geraknya ke satu sumbu aja, yaitu sumbu X misal. Di sini kan aku gambarinya di sumbu X ya. Nah, jaraknya adalah X1 satuan. Kenapa begitu? Karena kita lihat di titik pemberhentiannya pertama yaitu X1. Nah, sebelum dari X1 ini dia kan ada di 0. Nah, X1 dikurangi 0 ditutup X1 kan. Berarti jaraknya adalah X1 satuan. Oke, sekarang kita perhatikan lagi di titik terakhir ini, di titik X1,0. Kalau dia bergerak ke atas sejauh Y1 satuan, berarti jaraknya Y1 kan ya, karena Y1 dikurangi 0 sama dengan Y1. Nah, berarti dari titik O ke titik P2, jaraknya X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tapi di akar. Itu kan kata Pitagoras ya. Ya, sebenarnya kalian bisa buktiin rumus ini secara geometris, secara bilangan, atau apapun itu. Tapi teorema Pitagoras ini benar ya. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat ya. Nah, oke. Next. Aku pengen kalian fokus ke titik P1 ini. Kalau misal dia pindah posisinya jadi XP, YP, nah jaraknya kan berarti berubah kan dari titik O ke P ini. Jadi jaraknya ini. Nah, terus tapi ini tetap karena dia nggak berubah ya. Karena ini lokasinya nggak berubah, jadi tetap. Berarti jarak P ke Q adalah ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, uh, kita menganut ke Pitagoras ya. Kita dapatkan bentuk standarnya. Nah, ini dia. Ini yang pengen aku omongin sih sebenarnya. Dengan rumus ini, kita bisa cari jarak di antara dua poin, di antara dua titik ya. Oke, mungkin kalian bingung kenapa aku mulai dari titik terus ke garis. Nah, aku pengen kalian jelasinnya secara urut aja biar kalian bisa lebih gampang pahamnya gitu ya. Oke, karena garis itu kan punya panjang ya. Berarti ya ini panjangnya. Kalau misal kita punya dua titik, panjang di antara dua titik itu rumusnya ini. Nah, kenapa aku bikin Kak, kenapa ya kok ada garis hitam ini? Nah, di sini aku pengen sneak peek bagian selanjutnya nih. Kan uh, di sebuah apa ya, sistem koordinat kartesius tuh kalian tahu kan ada sumbu X, sumbu Y, terus ada titik, terus biasanya ada fungsi tuh. Ada fungsi kayak Y sama dengan MX plus C, terus Y sama dengan X kuadrat. Nah, aku pengen bilang kalau di geometri ini aku kan ngebahasnya secara linear ya, berarti kayak nggak ada eksponen, nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat-pangkatnya. Nah, khusus untuk sistem geometri linear itu syarat terbentuknya garis adalah kalau kita punya dua titik. Kalau kita cuma punya satu titik ya minimal kita tahu kemiringannya kan ya. Oke, kita nggak bahas kemiringan dulu sampai situ aja. Nah, sebagai tambahan aja nih, sebagai tambahan, kalau misal kita punya dua titik, terus kita pengen
cari tahu titik yang lokasinya pas ada di tengahnya antara dua titik itu. Rumusnya ini. Jadi misal ini apa ya, perbandingan antara panjang biru sama panjang merah tuh ternyata 1:1, alias panjang biru sama dengan panjang merah. Nah, kalau misal kayak gitu kasusnya, berarti tinggal koordinat X ini sama X-nya ini ditambah terus dibagi 2. Begitu pula dengan Y-nya ya. Oke, I think that's simple enough. Tapi gimana kalau kasusnya kayak gini? Jadi kayak proporsinya nggak sama gitu. Misal dari panjang biru sama panjang merah itu nggak sama, terus kalian pengen tahu titik yang ada di antara panjang merah sama panjang biru ini, tapi kalian nggak tahu panjangnya berapa, tapi kalian tahu perbandingannya gitu. Misal merah banding biru itu upper P. Nah, nanti koordinat yang ada di sini itu tinggal ngikutin rumus ini aja. Sebenarnya aku pengen bahas pembuktiannya, tapi ya I think that can be done in a later time. So yeah, untuk sekarang mungkin kalian juga bisa cari-cari di internet gitu ya. Terus mungkin kalian penasaran, kalau misal A sama B-nya dibalik gitu Kak, gimana ya? Hasilnya sama aja ya. Jadi kayak bebas kalian balik-balik, hasilnya akan tetap sama. So ya, begitu pula dengan rumus jarak tadi. Kan aku tadi nulisnya XP min XQ terus dikuadratin. Tapi kalau dibalik sama aja hasilnya. Karena ujung-ujungnya dikuadratin sehingga hasilnya positif ya. Oke, so next. Oke, dari sini, but then how would you know the equation that points P and Q go through? Nah, uh, kalau misal ada dua titik, terus kalian kepo gitu, kayak disuruh nyari tahu persamaan apa sih yang ngelewatin dua titik ini gitu. Oke, mungkin di sini udah ada yang tahu kan berapa rumusnya. Nah, but I think I have to share kenapa kok bisa gitu. Nah, pertama-tama kita zoom in dulu titik P dan Q. Kita fokus ke titik P dan Q aja ya untuk langkah pertama. Nah, dari P ke Q, jarak X-nya adalah XQ min XP. Terus, jarak sumbu Y-nya adalah YQ min YP. Nah, berarti eh, tan, kalau misal kita bentuk sudut di sini, tan theta, berarti tan theta itu kan rumusnya ini ya. Nah, ini adalah sama dengan kemiringannya, kemiringan apa ya, kemiringan garisnya. So, kita simpen dulu tan theta ini, kita next. Oke, selanjutnya adalah, kan aku tadi bilang garis tuh, persamaan garis tuh cuma bisa dicari kalau kita punya dua titik atau minimal kita punya satu titik sama satu dan kemiringannya gitu ya. Oke, next. Berarti kita cari yang tentang titiknya itu ya. Nah, sekarang kita fokus ke titik P aja. Kalau misal titik P ini, kan koordinatnya itu XP, YP. Nah, jarak dia dari ke sumbu X adalah YP kan. YP ini. Nah, jarak titik P terhadap sumbu Y adalah XP. So the the equation should be Y minus YP equals to the gradient times X min XP. Nah, sekarang kan kita udah tahu gradiennya apa, yaitu ini kan, YQ min YP per XQ min XP. Kita masukin lah ke persamaan tadi. Nah, kayak gini. Nah, itu tinggal apa ya? Tinggal dipindah aja ruasnya kok itu. Jadinya kayak gini. Nah, ini kan kalian udah tahu gitu guys. Jadi asal rumusnya tuh. Oke, sejauh ini ada yang ditanyain nggak? Mungkin kalau
ada pertanyaan langsung tanyain aja ya. Atau bebas ramein kolom chat lah. Oke, next. Sekarang kita balik lagi ke segitiga ini. Di segitiga ini, eh, kan tadi kita punya titik O, titik P, sama titik Q. Kalau misal dihubungin, kan ngebentuk segitiga. Nah, sekarang kita balik lagi. Kan kita tadi udah tahu nih cara nyari jarak. Kalau misal disuruh nyari luas gimana? Misal titik O-nya adalah, aku geser nih ke titik R. Nah, eh, karena ini segitiga ya, ini aku kasih tahu kalau luasnya adalah ini. Eh, Pembuktiannya bisa kalian cari tahu di internet. Di sini aku nggak pengen bahas pembuktian rumus ini karena apa ya, terlalu butuh coret-coret lah kalau kalau dibuktiin. Jadi rumusnya kayak gini ya. Mungkin bisa di SS atau dicatat aja just in case you need to know gitu. Nah, oke, next. Mungkin kalian bosen dengan topik pembahasan Kak kita sejauh ini karena ya emang cuma gitu-gitu aja sih kalau geometri itu. Kalau misalnya kita nggak melalui pendekatan yang lebih rumit gitu. Nah, sekarang aku ajak nih buat kita cari luasnya lewat pendekatan lain. Aku bakal kenalin kalian di the integral method. Kita pakai integral. Oke, mungkin kalian nggak nyangka kalau bakal keluar integral di sini, tapi cukup simpel kok sebenarnya. Nggak susah. Idenya adalah, ini kita punya suatu luasan ya, segitiga. Nah, kalau misal luasan ini kita bagi-bagi, kita potong-potong jadi kotak-kotak persegi yang luasnya bukan persegi sih, persegi panjang, tapi luasnya tuh sama gitu. Jadi antara partisi pertama, partisi kedua tuh sama. Tuh. Nah, luasnya ini adalah ini kan eh, area ke K, luasan ke K adalah delta X dikali delta Y. Nah, kalau misal ini luasan makin kecil, mendekati nol, ya, mendekati bukan sama dengan nol. Nggak sama dengan nol ya berarti. Cuman mendekati nol aja, tapi nggak pernah nol. Nah, kalau misal ini mendekati nol, berarti kan ukurannya makin kecil ya. Semakin kecil, kalau misal kita jumlahin semuanya, of course, luasnya kan semakin akurat sama kayak luas segitiga ini kan ya. Jadi kan-nya menuju tak hingga tuh. Menuju ya, menuju tak hingga bukan sama dengan tak hingga. Nah, kalau misal kita jumlahin luas-luasan kotak nih ditambah ya sigma, sigma A, berarti kan luasnya akan mendekati apa ya? Mendekati segitiga ini. Nah, di sini aku kasih limit karena itu tadi karena k-nya bukan sama dengan tak hingga ya, tapi mendekati tak hingga. Jadi aku kasih limit biar dia terdefinisi gitu. Nah, bayangin aja kalau misal angkanya mendekati nol gitu, luasan A-nya mendekati nol. Terus gimana kita menjumlahkannya kan ya? Kan nol ditambah nol tambah nol tambah nol tambah nol tetap sama dengan nol. Jadi nggak mungkin sama dengan nol, cuma sama dengan mendekati. Otomatis K-nya cuma mendekati tak hingga, bukan sama dengan tak hingga. Oke, sekarang kita masukin lagi karena tadi jumlahan luasannya, rumusnya ini, kita masukin ke sini. Nah, oke, kalau misal kita jumlahin, kita terbentuklah integral. Tapi integralnya kok double, Kak? Oke, jangan khawatir. eh, Nanti kita langsung praktek kok. Langsung praktek ya. Oke, jumlahan luasan ini bisa kita hitung pakai integral double. Nah, ternyata formula integral double kayak gini itu nggak cuma buat ngitung luas segitiga aja loh, tapi untuk semua daerah tertutup di apa ya, di sistem koordinat lah gitu. Pokoknya ini ya rumusnya gini. Kan kita tadi udah
bercerita tentang asal muasalnya ya. Nah ini. Oke, sejauh ini ada yang ditanyain nggak? Karena habis ini kita move to contoh soal. Di contoh soal akan aku coba bahas tambahan materi juga. Jadi sebelum kita beralih, mungkin bisa kalian tanya dulu kalau misalnya ada pertanyaan. Aku tunggu sampai kira-kira 5 menit lah. Cukup, cukup kan 5 menit? Oke, you can ask. Bisa open mic aja atau kirim lewat chat. Ini aku tunggu sampai 19:24 aja ya kalau gitu. Oke, karena nggak ada yang nanya, kita beralih ke contoh soal ya. Oke, next. Let's try it out. Find the area of the shaded region that is formed by given points. Oke, di sini bentuknya adalah jajar genjang ya teman-teman. Nah, jajar genjang ini dibentuk oleh 4 titik, yaitu 1,2, 3,4, 4,3, sama 6,5. Mungkin kalian bisa nyoba ngerjain dulu, atau mau langsung dibahas nih. Kalau mau langsung dibahas, langsung bilang aja ya di kolom chat ya teman-teman. Oke, langsung dibahas ya. Oke, 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 siap, siap, siap. Sekarang kalau gitu aku ganti stop share. Aku ganti share screen-nya ke whiteboard. Wait, share. Udah kelihatan belum teman-teman share screen aku? Kalau udah bisa bilang di chat atau reaction. Oke, udah kelihatan. Sip. Thank you. Udah ngasih tahu. Oke, sekarang aku gambar dulu ya. Tadi kita punya salah salah salah. Space. Jadi kita punya jejar genjang kan. Jejar genjang. Bentar ya teman-teman, aku gambar dulu. Eh, ih,
Oke, maaf gambarnya nggak terlalu akurat kayak tadi di PPT. Mohon maklum karena kita nanti memakan waktu banyak untuk menggambar saja. Oke, kita kasih titiknya. Tadi titiknya ada P1, 1,2, P2, 3,4, P, salah kok. P, aduh, aku lupa nomor-nomornya. Pokoknya koordinatnya benar ya. Bentar, salah. Ini harusnya 4,3 tadi. P, 3,4, P4, 6,5. Oke, di sini luasan yang mau kita cari. Oke, sekarang aku kasih pilihan nih. Kalian mau dibahas pakai integral dulu atau pakai cara yang lain dulu? Jujur aku rekomendasiin kalian untuk uh, dimilih bahas pakai integral dulu, biar kalian kalau aku kasih tahu cara lainnya, kalian akan surprise betapa mudah cara lainnya. Yang pasti cara lain itu nggak ada di PPT ya, biar surprise nih ceritanya. Mungkin bisa, oke, ada mau di integralin nih. Oke, fine. Thank you untuk menyukseskan rencana aku. Hahaha. Oke, sekarang kalau kita mau pakai integral, kita harus tahu ini kan cuma titik-titik aja nih. Kita terus ada titik, terus ada garis. Kita belum tahu persamaannya nih. Ingat, garis sama persamaan adalah dua hal yang beda ya. Persamaan nggak punya panjang, garis punya panjang. Gitu. Oke, sekarang kita move to, salah. Move to another section. Gini, aku gambar ya. Gini, maaf nggak terlalu bagus. Oke, titiknya udah kita tahu tadi koordinatnya, titik-titiknya. Oke, nah sekarang kita cari tahu nih persamaannya. Nah, buat nyari tahu persamaannya, kita pakai konsep yang tadi, yaitu uh, nyari persamaan garis pakai dua titik. Ya, oke. Anggap aja ini garis F1, ini garis F2, ini garis A1, ini garis A2. Oke, sekarang kita nyarinya dari F1 dulu ya. F1. Kan F1 ini kan dia dilalui oleh dua titik ya, yaitu titik ini sama ini. Berarti kita masukin lah X minus 1 per 4 min 1 sama dengan Y min Y min 2 per 3 min 2. Oke, langsung saja ini X min 1 per 3 sama dengan Y min 2 per 1. Oke, sekarang berarti kita pindah ruas nih. X min 1 sama dengan 3 dikali Y min 2. BTW teman-teman, suara aku jelas kan ya? Kalau misal putus-putus atau masalah jaringan gitulah, pokoknya langsung kabarin ya. Oke, siap. Sekarang X minus 3Y sama dengan, ini kan min 6. Min 6 ditambah 1 berarti min 5. Oke, sekarang kita dapat persamaan F1-nya ya. Nah, aku tulis nih di sini. X, salah. Ini X min 3Y sama dengan minus 5. Oke, karena eh, sekarang
kita cari yang F2. Wait, ya, cari F2. Kok gini? Sorry. F2 tadi kan dilalui titik sama ini, ya. Oke, sekarang berarti kita pakai titik-titik itu. Sekarang berarti X minus, salah, ya ini nanti hasilnya negatif, nanti jelek. Ngitungnya bakal lebih susah. BTW ini dibalik-balik terserah ya. Maksud mau X1-nya 3 atau 6 terserah. Dibalik-balik sama aja kok hasilnya. Jadi don't worry. X min 3 per 6 min 3 sama dengan Y minus 4 sama dengan 5 min 4. Oke. Berarti maaf guys, ini aku quick counting. Berarti X min 3Y sama dengan minus 9. Bentar, aku periksa dulu. 3, 4, 1. Oke, benar kok. Berarti kita dapetin F2-nya adalah X min 3Y sama dengan minus 9. Nah, sekarang kita cari H1 sama H2. Tuh, enaknya nulis di mana ya? Di sini aja deh. Nah, H1 tadi kan dilalui titik ini sama ini nih. Berarti kita pakai titik yang ini sama ini ya untuk H2. Berarti X min 1 per 3 minus 1 sama dengan Y minus 2 per 4 minus 2. Bentar ya guys, aku quick counting. X min Y sama dengan dengan minus 1. Oh ya benar. Oke, berarti kita nemu H1-nya nih. X F Z X min Y sama dengan salah, minusnya mana? Hilang. Oke, kita udah nemu H1. Sekarang kita nyari H2. H2 kan dilalui titik ini sama ini ya. Pasti kita pakai titik itu. Di X minus 4 per 6 min Y minus 3 per 5 min 3 X min 4 X min Y sama dengan 1. Kita dapetin H2-nya itu yang X min Y sama dengan 1. Oke, kita udah dapat semua persamaannya. Sekarang kita cari luasan ini ya. Nah, masalahnya adalah di metode integral tuh kalian harus pintar menentukan batas integralnya. Kan tadi aku tulis cuman batasnya cuman A gitu ya. Atau maksudnya adalah ya daerah tertutup A itu gitu. Nah, untuk batasnya sekarang gini teman-teman, idenya adalah bentar aku gambar lagi. Kan kita punya jajar genjang. Loh, kok ini nggak jadi garis lurus ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin.
Oke, kan kita udah dapat tadi luasannya gini ya. Terus, halo, ada apa? Open mic, mau nanya kah? Halo, Vira. Oh, cuman kepencet aja ya. Oke, berarti belum ada pertanyaan sejauh ini. Oke, sekarang adalah kita bagi dulu. Bentar, aduh, gambarnya jelek banget. Aku nggak pede kalau gambarnya jelek. Nggak suka. Bentar. Sip, much better. Oke, sekarang kita bagi dulu. Kita ini, loh, kok hilang dari sini? Loh, kok nggak mau? Loh, kok nggak mau? Oke, sekarang kita bagi dulu luasannya jadi beberapa bagian. Hmm, sama ini ya. Ini kan ini tadi posisinya adalah 1,2. Eh, 1,2 Pak. Oh iya, salah, bukan dia sama dengan 1. Ada Pak, dia sama dengan 2. Nah, terus titik ini kan tadi 4,3. Berarti ini kan J sama dengan 3. Nah, terus titik ini kan tadi 3,4. Berarti Y sama dengan 4 kan ya. Nah, terus di sini adalah 6,5. Berarti sini Y sama dengan 5. Nah, oke. Nah, misal aku kasih label. Luas ini adalah luas 1, ini luas 2, ini luas 3. Berarti luas trapesium tadi kan berarti A1 ditambah A2, salah, tambahnya hilang. Ditambah A3, ya, A3. Nah, sekarang kita masukin integralnya. Ini adalah A1 X Y ditambah integral A2 dx ditambah integral A3 dx dy. Oke, sekarang kita perhatikan untuk luasan A1. Luasan A1, dia Y-nya dari 2 sampai 3 kan ya. Y-nya ada di rentang 2 sampai 3 kan. Nah, sekarang X-nya. Masalahnya adalah X-nya. Nah, sekarang kita gambarin lagi nih. Kan A1 kayak gini nih. Ini batas Y, batas Y-nya aku tandain hitam. Batas X-nya aku tandain biru. Nah, biru ini tadi kan tidak lain tidak bukan adalah H1. Sementara biru yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah F1. Which is adalah ini tadi yang udah kita carikan. Nah, sekarang berarti kita tulis lagi ya, biar nggak susah. Biar nggak bolak-balik. F1-nya
F1 tadi kan X minus 3Y sama dengan minus 5. Nah, A1 tadi X minus Y sama dengan minus 1. Nah, berarti batas integral A1 adalah berarti A1 integral, karena Y-nya adalah konstan, kita integralnya gerak dari Y dulu, yaitu batas bawahnya 2 sampai 3. Terus batas keduanya adalah, nah ini karena di sini kita akan karena di sini kita mengintegralkan Y, berarti batas di sini cuma boleh mengandung Y. Berarti ini kita ubah dulu bentuknya. Jadi X sama dengan Y minus 1. Terus X sama dengan 3Y minus 5. Nah, berarti batas integral di sini dari, sekarang kita mulai dari yang kiri dulu ya. Yang kiri itu kan dari sini. Berarti di sini batas bawahnya adalah Y minus 1. Batas atasnya adalah 3Y minus 5 dx dy. Oke, sama sini kalian paham nggak? Mungkin kalau masih bingung, langsung aja nanya ya. Sebelum kita move further dari Liana, aman. Yang lain? Oke, Rit. Dari Rit. Siapa nih? Rit apa Rita? Tanya aja. Open mic boleh, langsung. Atau chat juga boleh. Oke, kenapa batasnya bawahnya Y minus 1? Nah, dari sini guys. Kan gini logikanya. Kalau misal batas Y itu berarti kita nulisnya adalah dari bawah ke atas. Gitu, dari bawah ke atas ya. Nah, kalau X berarti kita dari kiri ke kanan. Nah, nah, sekarang kita lihat lagi nih di daerah A1. Yang di kanan, yang lebih kanan A1 apa F1? Yang lebih kanan kan F1 ya, yang lebih kanan kan F1. Nah, berarti ininya ditaruh di batas atas, yang di kiri ditaruh di batas bawah. Gitu. Nah, makanya kan ini yang Y, yang bawah adalah Y sama dengan 2, yang atas Y sama dengan 3, berarti yang paling bawah kan 2, berarti dia di bawah. Nah, yang di atas adalah 3, gitu teman-teman. Gimana, Rita udah cukup menjawab? Kok Rita sih? Rit. Ya, gitulah. Apakah udah jelas? Oke, sip. Sejauh ini aman kan ya? Oke, sekarang kita lanjut ngitung. Kita A1 tadi udah dapat A1 sama dengan kayak gini kan ya. Kondisinya adalah, aku tulis ulang biar nggak pusing. Y minus 1, 3Y minus 5 dx dy. Nah, sekarang adalah problemnya adalah kita mengintegralkannya dari X dulu atau dari Y dulu. Karena yang di luar adalah Y sama dengan, terus yang di sini adalah X sama dengan, berarti kita mengintegralkan terhadap X dulu. Berarti kita selesaikan dulu. Ini 3, 2, 3.
dalam kurung integral Y minus 1, 3Y minus 5 dx. Nah, baru di dy-in gitu. Nah, kenapa aku eh, bilang ini ke kalian? Karena kalau nanti kalau kalian apa ya? Kalau misal kalian kuliah dan ternyata sejurusan dengan aku, wow, jurusan matematika, integral double tuh dx dy itu nggak menyatakan urutan integrasi ya. Jadi kayak mau kamu tulis dy dx juga nggak apa-apa. Tapi cara ngerjainnya tuh bergantung dari ininya. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih. Kita selesaikan dulu. 2, 3. Nah, ini kan berarti karena ini nggak ada apa-apanya, berarti kan X. Kan berarti sama dengan X pangkat 0 tuh. X pangkat 0 kan sama dengan 1. Nah, 0 ditambah 1, 1. Berarti X pangkat 1. Dibagi 1, sama aja, tetap 1. Y minus 1, 3Y minus 5 D, Y. Next. Sekarang kita masukin dulu. Aku kasih kurung lagi ini biar nggak pusing. 3Y minus dikurangi Y minus 1 D, Y. Oke. Sekarang, nah benar kan? Sekarang tinggal Y doang. Berarti kita bisa mengintegralkan terhadap dy, which is kalau kita masukin batasnya ini berupa konstan, berarti nanti kita akan mendapatkan suatu bilangan ya. Maksudnya udah berupa bilangan tok, nggak ada variabelnya. Maaf baru baca chat nih, ada dari Liana baru ngasih nanti. Oke, mantap. Sekarang eh, kita sederhanain dulu. 3Y minus Y berarti 2Y. Minus 5 ditambah 1 berarti minus 4. Ini terhadap dy. Oke, sekarang kita langsung berarti sebenarnya ini bisa kalian keluarin 2 juga nggak apa-apa, tapi aku prefer biarin aja. Biarkan ini nanti Y kuadrat, terus dibagi 2 berarti hasilnya Y kuadrat, saling cancel gitu lah. Minus 4Y. Oke, sejauh ini aman dari teknik pengintegralan, karena ini kebetulan gampang ya. Maksudnya integralnya nggak pusing-pusing kayak tiba-tiba ada sin cos gitu. Oke, sejauh ini aman kan ya. Oke, sekarang kita masukin Y kuadrat 9. Kalau misal 3 kuadrat kan 9. 4 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4, minus 4. Sekarang dikurangi dalam kurung 4 dikali 3, 12. Min 4 dikali 2, 8. Oke, next. Berarti ini 5, 12 min 8 adalah 4 kan ya? 4, 5 min 4 berarti 1. Oke, kita dapetin A1-nya. A1-nya adalah 1. Oke, masih A1. Kita masih punya A2 sama 3. Semangat. Oke, sekarang ke A2. Nih, A2 kita pakai cara yang sama kayak tadi. Kan ini Y-nya kalau A2, wait, aku agak ke atasin. A2 berarti Y-nya kan salah. Dari 3 sampai 4. Oke, dari 3 sampai 4 kan aman sejauh ini. Similarly, X-nya adalah yang paling kiri kan ini, terus yang paling kanan adalah ini, which is yang ini adalah H1, yang ini adalah H2. Berarti X-nya adalah, bentar, H1, H1 tadi berarti H1 tuh bisa kita tulis jadi X sama dengan Y minus 1. Kalau H2 jadi
X sama dengan Y plus 1. Oke, sekarang kita masukin. Oke, yang paling kiri adalah H1. H1 tadi kan Y, maaf, salah. Belum ganti warna. Y minus 1 sampai berapa ya tadi? Y plus 1. Betul apa betul? Oh, ya, betul. 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 Oke, sekarang kita masukin ya ke integralnya. A2 sama dengan A2 sama dengan integral dari 3 sampai ke Y minus 1 sampai Y plus 1 dari Y. Oke, langsung kayak tadi 3, 4. Kan ini salah. Y sama dengan. Terus ini X sama dengan. Berarti kita mengintegralkan terhadap dx dulu. Berarti integral Y minus 1 Y plus 1 dx X adalah dy. Oke, kita lanjutkan di samping integral dari 3 sampai 4 Y plus 1 Y minus 1 dy. Oke, 3 Y plus 1 dikurangi dalam kurung Y minus 1 Y. Oke, lanjut. Semangat ya guys. Semangat memperhatikan dan menyimak. Y minus Y 0. 1 plus 1 2 Y. Oke, berarti integral 2Y dari 3 sampai 4. Oh, simpel banget kan ya ini. Berarti 2 kali 4, 8. 8 minus 3. Berarti, enggak, 8 minus 6 sih. 8 minus 6 kan 2. Kita dapetin A2-nya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita perlu menghitung A3? Sekarang gini, guys. Intuisi. Ya, kalian nggak salah dengar intuisi. Dalam ngerjain matematika tuh, kalian kalau mau cepat, kalian harus punya intuisi yang tajam, which is intuisi itu cuma bisa dilatih dengan banyak latihan soal. Dan peka terhadap bilangan lah ya, peka terhadap grafik. Nah, sekarang gini, kalian perhatiin 3,4, 6,5. X-nya selisih berapa? Selisih 3. Y-nya selisih berapa? Selisih 1. 1,2 ke 4,3. Selisih X-Y-nya sama juga kan ya? Terus, kalau kalian perhatiin, garis ini sama garis ini, gradiennya sama apa enggak? Sama kan? Coba kalian hitung gradiennya. Berarti kan tiga, salah kebalik. 1/3 kan ya. Gradien yang ini M sama dengan 1/3. Terus gradien yang ini juga 1/3 juga kan. Nah, jarak antara dua titik sama. Gradiennya sama. Otomatis A1 sama dengan A3. Oke. Dari sini kalian masih bingung nggak cara berpikirnya? Kok bisa sama luasannya? Kalau bingung, langsung tanya aja guys. Nggak apa-apa. Oh, tunggu.
semenit deh sampai 19.57. Iya benar Liana. Jadi A3 sama dengan satu juga gitu. Sebenarnya bukan apa ya, bukan karena melulu garisnya juga sih, tapi karena ini juga batasnya, cara aku membaginya. Jadi gini, dari Y sama dengan 3 ke Y sama dengan 2 kan satu juga. Terus ini sama dengan satu juga kan sisnya. 5 ke 4. Dari 4 ke 5 kan satu juga. Terus kebetulan garis yang membentuk luasan ini itu sejajar juga. Ini sejajar sama kayak ini. Terus ini sejajar sama kayak ini juga. So, uh, it's fair to say that A1 sama dengan A3. Dan kalau misal kalian nggak percaya, bisa kalian hitung sendiri. Kalau misal kalian mau hitung sendiri, ini integralnya ya. Bentar, aku tulisin. Kalian bisa ngitung sendiri. A3, let me quick write. A3 sama dengan Y-nya dari 4 sampai 5. Oke, ini aku agak cepat karena ya memang seperti inilah mahasiswa matematika. Ini tadi garisnya apa ya guys? Kok aku lupa. 3Y minus 9 ya. 3Y minus 9 sampai ini tadi Y plus 1. 1 dx dy. Nah, ini bisa kalian hitung sendiri. Hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat integralnya, gini ya, urutan pengintegrasinya. Urutan integrasinya adalah terhadap X dulu, baru terhadap Y. Kalau kalian nggak percaya bisa hitung sendiri atau simply put in photomath. Ya, mahasiswa matematika tetap kadang aku juga pakai Photomath kok kalau mau buktiin secara cepat. Berarti kita tinggal masukin tadi. Luasan A1 sama dengan 1. Luasan A2 sama dengan berapa tadi? 3 ya? Dua. 2. A3 sama dengan A1, which is 1. Hasilnya adalah 4. Udah, kita nemu A sama dengan 4. Berarti luas daerahnya sama dengan 4. Gitu guys. Oke, jadi ini ada yang ditanyain? Sebelum kita masuk ke materi apa cara cara yang lebih jauh gampang, gak ada semenit ngitungnya. Kalau aman ngomong di chat coba. Oke. Ya, kadang gitu guys, caranya panjang tapi hasilnya mungil. Oke, thank you Liana for responding. Sekarang kita masuk ke cara cepat, tapi sebelum kita masuk ke cara cepat, aku pengen jelasin dulu ya. Cara cepatnya adalah pakai vektor dan matriks. Tapi tenang aja, sebenarnya aku pengen bahas materi ini juga kok di pertemuan kali ini. Cuman masalahnya adalah susah menganimasikannya guys. Dan aku lagi banyak tugas minggu ini, jadi so yeah, I tried my best. Jadi ya mohon maaf ya, tidak nyamanannya. Oke, next. Kita masuk ke materi vektor dan matriks ya. Sekarang aku bawa kalian ke koordinat X, Y lagi. X, Y. Oke, oke. Kalian pasti tahu kan vektor itu ya cuman kayak gini kan. Vektor tuh kayak gini. Bisa gini, gini, bisa gini, gini. Nah, oke, back. Hmm, sebenarnya gini guys. Misal aku punya vektor U sama dengan A, I. I hat
plus B C hat. Ini namanya hat. Ini bacanya tuh hat ya, topi gitu. I had, she had gitu. Barangkali ya FYI aja lah for your information. Itu tuh maksudnya apa sih, guys? Berarti itu tuh maksudnya gini. Wait, nggak usah aku hapus deh. Nih, misal ini vektor U. Kan kita tahu vektor U tuh ini. Nah, itu tuh maksudnya adalah, bentar, aku tarik garis dulu di sini. Wait. Ini di sini adalah A, tim B. Jadi vektor U tuh bergerak dari 0,0 ke A terhadap sumbu X, terus bergerak sejauh B terhadap sumbu Y gitu. Ini kan A, B gitu. A, B. Nah, vektor tuh cara nulisnya tuh sebenarnya ada banyak cara, yaitu A, B gini, atau bisa juga A, B ini. Terserah, kalian bisa tapi ini aku bilang terserah karena khusus hmm, karena ini cuma 2 dimensi ya. Gitu. Nanti kalau kita move to higher dimension kayak dimensi 3 kayak ada sumbu set ya itu ada pembahasan lain. Tapi karena ini geometrinya aku batasin di dimensi kedua jadi sampai sini aja dulu. Gitu. Nah, sebenarnya gini. Nah, masalahnya adalah apa ya? Ini P, P, misal V itu ujungnya ada di sini ya pokoknya. Asal selama ujungnya ada di sini gitu. Ini juga A, ini juga A, ini juga B. Dia akan dianggap sama kayak vektor U. U sama dengan vektor P. Gitu guys. Nah, oke, next. Itu cuman insight aja sih. Cuman cerita. Barangkali kalian belum tahu. Terus, apa lagi ya enaknya yang dibahas sebelum kita bahas metode soalnya. Gini deh, misal U dot P. Tuh. Misalnya V-nya bukan ini, V-nya bukan ini nih. V-nya ada lagi gitu. V sama dengan K, C, D. Itu ya. Eh, kan ini tuh sama dengan panjang kok panjang U dikali eh, hmm, ini kali cos apa sih ya? Aku lupa. Misal, saat ini deh. Aku gambar dulu. Eh, ini vektor U. Terus ini vektor E. Di sini ada sudut theta. Terus ini. Nah, mungkin apa sih cos cos theta? Nah, gini. Ini kalian bingung. Udah V itu maksudnya ngapain sih? Mungkin ada gitu beberapa dari kalian yang cuman kayak, oke, U dot V itu pokoknya rumusnya gini, tapi nggak ngerti maksudnya tuh ngapain sih di dot gitu. Nah, misal U dot U sama V ada vektor kayak gini, terus sudut di antara dua vektor itu theta. Nah, U dot V itu adalah panjang proyeksi vektor U terhadap V. Ini sama dengan U dot V. Gitu, guys. Nah, kalau misal cross produk kayak di crossin U cross V gitu itu lain lagi ya. Karena ini vektor cross tuh maksudnya misal kita punya ini V gitu, ini vektor
O dan V yang lain gitu. Oke. Nah, O cross V itu sama dengan ini, vektor ke atas yang tegak lurus terhadap V dan tegak lurus terhadap O gitu. Ini cross V. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Aku gambar lagi deh. Gambar lagi. Ini ada, ya ampun tiba-tiba jadi gini. Ya udah nggak apa-apa deh. Sama aja kok. Bentuknya jajar genjang kan. 1,2. Ini 4,3. Ini 3,4. Ini 6,5. Nah, seperti yang aku bilang tadi, eh, U sama V akan dianggap sama kalau misal jaraknya sama. Tapi apa ya? Jarak terhadap titik acuannya gitu ya. Misal ini adalah vektor U. Ini vektor V. Ini vektor W. Ini vektor Z. Vektor Z. Nah, di kasus ini akan terjadi U sama dengan W dan V sama dengan Z. Tapi ini nggak ada hubungannya sama pembahasan apa penyelesaiannya, cuman FYI aja, FYI aja. Kalau kalian bingung tadi sama maksud aku. Nah, sekarang kita cari tahu O tuh apa sih? Oke, titiknya adalah 1,2, terus pemberhentiannya ada di 3,4. Sekarang berarti kita trace dulu. Berarti dia gerak ke terhadap sumbu X sejauh berapa satuan guys? 3 minus 1. 2 satuan. Terus dia bergerak ke terhadap sumbu Y dari 2 ke 4. Berarti 2. Berarti O sama dengan 2 dan 2. Atau which is 2 I hat plus 2 J hat. Oke, sekarang vektor V. Vektor V, aduh, karena gambarnya nggak sesuai sih. Tapi gini, V tadi dengan cara yang sama. Sekarang gini, 4 minus 1, 3. Berarti dia bergerak terhadap sumbu X sejauh 3 satuan. Terus 3 minus 2, 1 satuan, berarti dia bergerak terhadap sumbu Y 1 satuan. Which is, bisa kita tulis juga, jadi kayak 3 I hat plus 2 J hat. Ini, 1 sih, maaf. 1 J hat. Oke, next. Luasnya, surprisingly, luasnya cuman gini. Dengan mutlak dari determinan matriks apa ya enaknya dinamainya B gitulah, misal matriks B gitu. Nah, terus B-nya mana kak? Tiba-tiba ada B. Matriks B itu cuman gini guys, tinggal digabungin aja 2231 atau gini deh, maksudnya tuh O P gitu. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita hitung determinannya. Ini mutlak ya, ini mutlak. Terus ini untuk determinan 2, 2, 3, 1. Sekarang kita hitung determinannya adalah 2 minus 6. Yaitu mutlak 2 minus 6 mutlak dari ini deh. Aku tulis aja. 2 min 6. Kan min 4. Berarti kan sama dengan 4. Udah, sama. Udah gitu doang. Gimana? Kaget nggak?
Coba ketik di. Iya gitu doang bener. Cuman pakai matriks dan vektor lebih gampang kan. Sama halnya dengan kayak oh oke oke. Ini. Mungkin agak lupa ya. Eh, 2 dikali satu kan 2. Terus 2 dikali 3 kan 6. Nah, determinan kan ini ini dikurangi ini. Gini, itu 2 minus 6. Gitu Liana. Cukup jelas enggak? Oke, sip, jelas. Definisi kalau ada yang ribet berapa ini. Iya, itu. Makanya aku tadi memilih menjelaskan ribet yang dulu, baru mudah. Karena seperti kata pepatah, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Oke, jadi gini guys, sama halnya kayak kasus segitiga tadi ya. Misal segitiga, aku punya segitiga ini. Nah, berarti luasannya tuh A sama dengan setengah. Misal ini O, ini V, ini V. Berarti luasannya cuman tinggal setengah dikali mutlak dari determinan matriks UP. Ya, UP. BTW ini kalian balik-balik jadi VO atau UV sama aja ya hasilnya. Tetap tetap kok. Don't worry. Udah hasilnya gitu. Nah, kalian kalau mau membuktikan rumus yang apa ya segitiga tadi yang ada di PBT, kalian bisa pakai rumus ini. Determinannya ini tinggal dibikin vektor aja dulu, gitu. Kalau kita agaknya kecebur dulu, senangnya belakangan deh Kak. Ya gitu. Tapi oke, karena udah selesai sih ya materinya. Sekarang sedikit cerita aja. Kenapa aku masuk matematika? Karena aku dari SMA emang suka matematika, tapi sukanya tuh cuman suka ngitung doang gitu. Kayak apa ya? Cuman kayak suka apa ya? Misal kalian abis ngerjain soal susah gitu, terus berhasil nemu jawaban yang benar, ya pasti kalian ngerasa seneng gitu lah. Nah, aku suka sama rasa senengnya itu, jadinya makanya aku bisa berujung di oh ini juga Wendra suka matematika karena suka hitung juga. Karena ya karena aku suka itu akhirnya aku berujung di jurusan matematika. Nah, tapi setelah aku masuk kuliah which is di jurusan matematika, aku justru suka matematika lebih jadi suka matematika karena aku tahu latar belakangnya nih. Jadi kayak aku uh, ngitung-ngitung tuh tahu latar belakangnya gitu. Kayak aku ngitung tapi ngapain sih dulu aku SMA kayak gitu. Tapi makin kesini aku semakin tahu konsep dasarnya gitu. Jadi kayak aku melakukan sesuatu tuh punya alasan gitu. Gitu guys. Jadi begitulah. Sebenarnya ini konsep dasarnya tuh gini. Kalau kita punya vektor U, terus vektor V. Nah, luas daerah ini itu tuh sama kayak determinan dari matriks UV itu tadi guys. Gitu. Sejauh ini ada yang ditanyain nggak? Bebas deh, di luar materi juga. Aku tunggu sampai 20 berapa ya? 2 menit deh, sampai 20:17. Ntar aku stop share dulu. Ada yang ditanyain guys?
Eh, dari Liana, ambil jurusannya matematika murni atau pendidikan matematika. Matematika murni ya. eh, jadi di ITS tuh, kalau di ITS matematikanya tuh matematika bukan murni sih, matematika teknik ya, lebih ke matematika teknik. Jadi nanti di sana selain kalian belajar aljabar dan bilangan-bilangan yang agak absurd, tapi kalian juga belajar pemrograman komputasi kayak MATLAB terus Java-Java gitu. Ya kalau ditanya proporsinya 50-50 lah. Jadi kayak kalian nggak condong ke murni ke bilangan-bilangan gitu, tapi juga belajar pemrograman gitu Liana. Thank you udah kepo nanyain. Ada pertanyaan lagi? Waduh, nilai UTBK. Hmm, aku tuh udah lupa guys nilai UTBK aku. Tapi kalian kan UTBK-nya SNBT kan ya, which is cuman berapa pelajaran? Cuman berapa subtes? Empat apa tiga ya? Aku nggak terlalu ngikutin, lupa. Empat atau tiga kan. Nah, di situ sebenarnya course UTBK-nya lebih mudah karena lebih ke nggak menghafal, lebih ke penerapan. Tapi aku bilang dan remehin meski materinya nggak menghafal karena disitulah nggak cuma kalian doang yang mikir gitu. Akhirnya eh, persaingan skor tuh ketat gitu. Jadi kayak selisih skor cuma sekian doang bisa ngaruh besar. Ya, tips belajar UTBK SBMPTN. Hmm, kalau tips belajar tuh apa ya? Jujur, mungkin kalian nanyanya ke orang yang salah karena aku belajar UTBK tuh cuma matematika karena aku cuma suka matematika aja. Jadi kayak ya waktu itu aku nggak akan menutupi. Aku waktu itu UTBK cuma bisa ngerjain yang matematika aja sama TPS. Dulu kan aku ada TPS. Aku cuma belajar TPS sama matematika alias fisika, kimia, biologi mengarang semua. Tapi di situ oke, aku agak hoki. So ya, yeah. Jangan ditiru tapi jangan ditiru. Kakak angkatan berapa? Aku angkatan 21. Kalian angkatan 23 kan ya? Mengarang tapi lolos itu gimana Kak caranya? Ya gak ada caranya sih, cuman pure luck aja gitu. Terus eh, sama itu sih ngarang tuh kalau kalian belajar di matematika di jurusanku ya, misalnya di jurusanku tuh kalian bakal belajar statistika, which is statistikanya tuh jangan dibayangin kayak cuman ngitung frekuensi terus kayak min, rata-rata nilai tengah, modus gitu doang kan kalau SMA. Nah, kalau di apa ya? Kalau di matematika aku, statistika tuh bakal ngitung peluang dan nggak sampai cuman peluang aja, tapi kita juga ngitung peluang dari suatu peluang gitu. Jadi kayak misal peluang kamu lolos SBMPTN tuh 60% gitu. Nah, berapa peluangnya kamu dapat peluang 60% itu gitu. Jadi gitu. Nah, dari situ eh, ada apa ya? Beberapa cara ngarang biar naikin peluang kamu lolos atau biar menaikin peluang cara jawab kamu benar tuh lebih gede gitu. Tapi ingat ya itu cuman peluang. Pada akhirnya itu cuman peluang dan bukan hasil real gitu. Kak, boleh minta PPT-nya nggak, Kak? Boleh kok, nanti nanti di-share. Bentar. Wait. Nanti aku share deh di Discord aja deh, di Discord. Nanti aku share ya. Stay tune aja pokoknya. Karena aku bikinnya nggak di PowerPoint. Karena kalau di poin-poin tuh ya seperti yang kalian lihat tadi PPT aku kan animasi. Ya susah kalau bikin di PPT, jadi aku lebih choose another way. Dan itu nggak bisa di-save dalam bentuk file PPT. Jadi aku harus ekspor. Ya,
harus ekspor impor gitulah pokoknya. Oh iya bentar, nih. Aku lupa guys, hampir aja. Bentar ya. Wait. Aku share lagi PPT-nya. Share. Hmm. Oke, terakhir kan kita di sini. Oke, US we discuss. Kalian jangan lupa isi presensi ya sama ini. Kalau mau masuk Discord di sini ya sinar.me, join bersinar community, don't miss out. Terus ini ada link traktirin lah gitu. Check this out gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya lagi. Spill suka duka kuliah di matematika ITS. Waduh. Oh, suka duka tuh kayaknya di semua kampus tuh sama aja ya. Di semua kampus prodi sama aja suka dukanya adalah di kehidupan kuliah tuh meskipun kalian nggak bisa, kalian harus tetap belajar. Jadi kayak kalau kalian dulu SMA, kalian nggak bisa, pas ulangan masih oke lah bisa nyontek. Tapi kalau di kuliah, no you can. Karena dosen memperlakukan kalian bukan sebagai siswa, tapi mahasiswa. Yaitu kalian kalau mau belajar di sini oke, tapi kalau nggak mau pergi. Dan of course tergantung dosennya juga sih pada akhirnya. Kayak gitu. Jadi suka duka kuliahnya adalah ya meskipun susah tetap harus dijalani. That's answer enough. Terus Kak ITS mau buka prodi kedokteran Kak? Ya, sekarang lagi rekrutmen tendiknya tuh. Kalau kalian lihat di Instagramnya ITS. Itu guys. Ada pertanyaan lagi nggak? Dulu ikut les-les gitu nggak? Waktu SMA nih. Kalau waktu SMA ikut, ikut ya, di, aduh, nggak deh, nanti sebut merek. Pokoknya umum kok, lesnya umum ikut les. Tapi ya gitu, karena aku tipe orang yang nggak mau belajar kalau susah belajar sih, bukan nggak mau belajar. Susah belajar kalau nggak suka sama materinya gitu. Jadi ya tetap aja sih, Indian, ya aku TBK mengarang bebas untuk kimia, fisika, biologi. Terus, oh nggak apa sebut merek, oke. Aku lesnya di kelas 10, lesnya di Neutron, kelas 11, 12 di GO. Dan ya kalau kalian tahu, kalau kalian tanya hasil tryout TOBK, ya jelek lah. Yang bagus cuman TPS sama matematika doang. Yang aku pernah dapat kimia nol. Tapi kalau kuliah ini nggak ikut les ya, karena FYI aja, kalian kalau kuliah jangan khawatir apa ya susah nyari buku referensi gitu, karena ada banyak banget buku referensi yang bisa kalian cari di internet. Dan kalau misalnya kalian pengen, ya kebanyakan kalian kayaknya, aku anggap kalian kebanyakan pengen masuk yang teknik itulah ya, teknik atau enggak kedokteran, kan biasanya gitu. Nah kalau teknik kan masih ada matematikanya gitu. Nah kalian kalau pengen belajar matematika, kalian bisa buka di Three Blue One Brown channelnya, benar aku ketik Three Blue One Brown. Udah di situ banyak banget materi matematika yang bahkan kadang nggak ada hubungannya sama sama apa ya, sama matkul kalian gitu nanti. Tapi justru di situ sih intinya, karena aku suka matematika, aku jadi suka nonton channelnya gitu. Tapi kalian kalau nyari channelnya cuma buat belajar matkul kalian, ya of course it's okay. Di situ ada kok, cari aja gitu. Tapi kalau nggak ada ya, ya gimana lagi, aku bukan Tribuluan Brown. Dan teknik industri, amin. Ya semoga tercapai ya. Mau teknik industri di mana tuh? Jangan-jangan teknik industri di tes juga. Nanti sekampus sama aku.
bilang aja kalau di kampus. Tuh ada email aku kan, hanif.f4@gmail.com. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jangan lupa presensi ya, guys. Oh, ITS juga. Oke, mantap. Semoga masuk ya. Good luck. Banyakin aja belajarnya. Jangan ditiru aku. Tetap belajar meskipun nggak suka. Nanti kalau masuk, kabarin aja. Kalau nggak masuk, ya nggak apa-apa kabarin. Jadinya di mana gitu. Aku seneng deh kalau dikabarin gitu sama murid aku gitu. Oke, Wendra. Ya, bebas ya. Kalau masuk nanti minta di sana. Oke, aku rasa udah cukup pertanyaannya udah banyak. Thank you for the active, the participation, the your activity here. Aku apresiasi kalian dan aku sangat kagum dengan keaktifan kalian di sini. Interaktif sekali kelasnya, aku suka. Gak sabar banget aku ngajar lagi. So yeah, it's a wrap and see you next time. Terus di sini ada quote kesukaan aku. You will never reach the banana if you don't have the courage to climb. Meskipun kalian monyet, kalian kalau mau pisang tetap harus manjat. Eh, privat tweetnya apa? Maksudnya apa? Privat tweet itu apa maksudnya? Oh, um, bentar. Aku kalau akun Twitter tuh aku nggak punya akun Twitter yang publik sih. Jadi kayak eh, mungkin kalau di IG aja ya. Kalau di IG ada Hanif. FAA. Kalau kalian mau connect ke sini aja. Terus kalau misal connect LinkedIn, LinkedIn juga boleh di apa ya waduh eh LinkedIn com. Dulu aku lupa linknya, pokoknya Hanif gini, gitulah. Kalau di Twitter itu nggak usah di tag nggak apa-apa. Nanti connect di Instagram aja ya. Sama ini sih mau ngasih tips kalian nanti kalau udah kuliah uh, build your LinkedIn profile correctly ya. Karena nanti kalau kalian kerja dilihatnya ya dari LinkedIn itu. Jadi ya bagusin LinkedIn kalian lah, perbanyak koneksi dan perbanyak pengalaman. Oke, that's all. Uh, Thank you for the active participant. Kalian bisa live BTW. Thank you ya, thank you so much, thank you so much. Thank you, kalian amazing. Semangat, semangat SNBT-nya. Sama-sama Kak Fatima, sama-sama Alia, sama-sama Gina, sama-sama Arie, sama-sama Deborah, sama-sama Liana. Selamat malam juga. Good night. So.